Kalau datang kepada yang sakit, rumusnya 3. Cepat, tepat, padat. Cepat waktu jenguknya, tepat caranya, padat bawaannya. Jangan banyak bicara ke yang sakit. Komok lobananya. Datang ke nu gering, ibu kunaon. Datang deui nu anyar, ibu kunaon. Cek nu gering, aing teh gering. Ari maneh nanya wae. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya ketika Nabi menyaksikan pamannya mati dalam keadaan tidak bertauhid, rasa cinta beliau yang begitu tinggi kepada pamannya, Nabi berniat ingin mendoakan. Terbetik dalam hati Nabi ingin mendoakan. Allah Maha tahu gerakan hati hambanya. Maka Allah menurunkan firman-Nya. Surat At-Taubah. Catat. Oke, di bumi dibuka. Dia teh ngaji teh mawa buku jeung pulpen. Ari tasna gede. Lamun ngaji mah tas teh isi buku jeung pulpen. Ieu mah ngaji si ganunya mawa tas pagede-gede. Bari jeung nyatet henteu. Surat At-Taubah ayat 113. Surat At-Taubah ayat 100. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas buat Muhammad sebagai seorang nabi, begitupun orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, untuk memintakan ampun kepada saudaranya yang mati dalam keadaan musyrik, walaupun yang mati itu kerabat dekatmu sendiri. Mengapa tidak boleh? Karena orang-orang ini di akhirat tempatnya di neraka jahanam. Bu, ada beberapa ilmu yang dapat kita tangkap dari surat At-Taubah 113. Kalau ada yang sakit, walau berbeda agama, kita tidak dilarang untuk menjenguk. Jadi kalau ada yang sakit tidak seagama, ibu kenal, silakan jenguk. Semohon. Apa boleh mendoakan kepada Allah untuk diberi kesehatan? Boleh. Boleh. Semoga cepat sembuh. Boleh. Kedua, jangan lupa, kalau menjenguk saudara kita yang sakit tidak seagama, tolong ajak yang sakit itu untuk bertauhid. Seperti Nabi menjenguk pamannya, Nabi meminta kepada pamannya untuk bertauhid. Janten ibu, upami aya nu teu damang teu saagama, jenguk, ajak masuk Islam. Tapi jangan dipolototan bari mawa bedog. Harus dengan bahasa yang lembut. Masuk Islam. Semoga engkau selamat dunia akhirat. Boleh tuh. Itu juga kalau berani. Kalau berani. Saya yakin ibu tidak berani. Ajak masuk Islam. Islam. Aslim. Tidak boleh dipaksa. Orangnya nak peso. Sok siabus Islam. Temenang. La ikraha fid dini qad tabayyana rusdu binal ghai. Tidak ada dalam Islam orang Islam memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Tidak ada paksaan. Dah masuk Islam mah hidayah Allah. Gitu. Bu, apalagi kalau yang sakitnya sesama jenguk tuh. Tapi menjenguk yang sakit
Omat. Apa Indonesianya omat? Omat. Ngenahan omat. Kalau ada yang sakit orang Islam, jenguk. Orang di luar Islam saja dijenguk. Kalau kita mah menjenguk yang sakit, harus menunggu kabar yang sakit itu sudah diopname. Kalau yang sakit masih di rumah, ada kesan belum layak jenguk. Kamana si pulana? Tedamang. Aina di mana? Di imahna. Baik. Kega cager deui sakitu. Tapi lamun yang sakitnya diopname, langsung ekspresinya diopname. Di rumah sakit mana? Kamar sabaraha? Bari jeung teu indit. Kan action we wungkul nanyakeun. Jadi kalau ada yang sakit jenguk, jangan pula pilih. Nu beunghar dijenguk, nu sangsara diantep. Teu meunang kitu. Nabi mah teu pula pilih ngejenguk yang sakit teh. Kalau datang kepada yang sakit, rumusnya 3. Cepat, tepat, padat. Cepat waktu jenguknya, tepat caranya, padat bawaannya. Jangan banyak bicara ke yang sakit. Komo lobananya. Datang ka nu gering, ibu kunaon. Datang deui nu anyar, ibu kunaon. Cek nu gering, aing teh gering. Ari maneh nanya wae. Jangan sidik manehna teh di rumah sakit teh gering. Entong di teh ibu kunaon. Itu kan pertanyaan yang tidak cerdas itu. Betul tidak? Begini kalau datang ke yang sakit. Kalau yang sakitnya bisa bentak, bisa komunikasi, pegang tangan, lengan. Tergantung kadar keparahannya. Kalau bisa ngobrol, ibu pegang saja lengannya. Didoakan sing enggal damang, sing sabar, sing tawakalnya. Ya aya mamun ala kadarna. Eta nu disebut padat eta. Ya aya mamun ala kadarna. Mohon abdi bade permios, pulang. Singkat, tepat, padat. Entong hoyong nguplek ngobrol. Terang teu si eta kamari sia. Ngadongeng. Lila eta nu gering teh paling males ngobrol. Pengaruh penyakit dan obat, bawaannya ingin perem. Semohon sudah proaktif. Sing sabar sing tawakal didoakeun sing enggal damang. Ieu aya mamun ala kadarna, dikresekan mamun teh. Da nu gering mah kajen tunduh, lamun ngadenge aya kresek sok hayang beuntak. Ai urang mah kadang-kadang datang ke nu gering teh lila loba nanya bari jeung teu mawa naon-naon. Sudah lama teu mawa naon-naon bari jeung melong apel nu gering. Ya apel siga nu ngeunah. Atuh nu gering tambah gering. Sieun apelna dipaok. Kalau ibu bapak datang ngejenguk yang sakit, disuguhan, diberi air, diberi makanan, jangan diterima. Karena pahalanya cuma makanan dan minuman yang kita terima. Atuh da ustad disuguhan abdina. Lamun tadi tampi bisa kasinggung, makan atau lila teuing sia. Ayo urang mah lila. Lamun can cai keluar teh can ini tidak. Punten yuk. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Kedua, ternyata hidayah itu hanya hak prerogatif Allah. Seorang Nabi Muhammad yang maha kagah berkasa, Habibullah, kekasih Allah yang dekat dengan Allah, tidak punya kemampuan sedikit pun memberi hidayah kepada pamannya. Makanya ibu hati-hati.
Jangan sampai hidayah ini diambil Allah. Kade, hati-hati. Yuk. Semohon. Hidayah itu mahal. Jaga. Yang ketiga, kalau tahu yang meninggal dunia itu tidak bertauhid atau tidak berislam, secinta apapun kita dengan yang mati, walaupun ibu kita, bapak kita, saudara kandung kita yang tidak seagama meninggal dunia, jangan berani-berani mendoakan mayitnya. Hukumnya haram. Orang Islam haram hukumnya mendoakan mayit yang bukan muslim. Makana linnabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh seorang nabi, orang yang beriman, memintakan ampun kepada orang yang mati dalam keadaan musyrik, walaupun yang mati itu kerabat dekatmu sendiri. Kajen kumaha oge. Tekenging orang Islam ngadoakeun mayit nu sanes muslim. Walaupun itu tetangga dekat ibu, jangankan tetangga dekat, orang yang melahirkan kita beda agama, teu meunang didoakeun mayitna. Bagaimana cara menjikapi saudara kerabat kita yang tidak seagama kalau sudah meninggal dunia? Boleh datang takziah. Takziah boleh, awas. Kalau bapak ibu punya tetangga yang bukan muslim, boleh datang takziah. Tapi hati-hati bicaranya. Bicara ke tempat orang yang meninggal yang bukan muslim, begini kalimatnya. Saya turut berduka dan prihatin atas wafatnya suami ibu. Titik. Tapi titiknya jangan disebutkan. Dinahate we. Saya ikut prihatin dan berduka atas wafatnya suami ibu. Cukup. Jangan sing sabarnya bunyi, sing tawakal. Teu ngarti manehna tawakal teh naon. Kalau sudah ada kalimat sing tawakal, jeplus we kalimat mudah-mudahan. Kalau sudah ada kata-kata mudah-mudahan, beladi tuna bade ngado. Nah, makanya jangan banyak bicara. Cukup segitu. Saya ikut prihatin ya bu, ikut prihatin. Gitu. Bari diusapan pundukna. Mohon, bapak-bapak tidak perlu. Piraku nu maot salakina bapak ikut pipil. Sing sabar. Bapak mah cukuplah begini. Gaya bapak-bapak. Bagaimana Ustaz kalau ikut menggotong mayitnya? Boleh. Katanya najis. Saya tidak setuju. Mayit orang di luar Islam disebut najis. Mereka mayitnya tetap bersih. Apalagi kalau mayit ini sebelum mati mandi dulu. Bersih. Orang di luar Islam disebut najis jika yang disebut najis itu hatinya. Akidahnya kotor, tidak bersih, disebut najis. Jadi bapak kalau ada yang tabrakan di tol, silakan gotong mayit teh. Jangan ditunya-tanya. Mana muslim? Bagaimana lamun mayit na ngajawab lain? Gotong, angkat. Beberapa pekan ke belakang ada tabrakan mahasiswa IPB, aktivis gereja Wungkul yang meninggal dunia itu di pintu tol Sentul. Itu aktivis gereja semua. Piraku urang teu wani ngangkat. Najis. Gotong mayit mah meunang. Daging babi haramnya di apa? Dimakan. Dipegang boleh? Boleh. Cuma megang-megang daging babi tidak ada kerjaan. Mau apa megang-megang daging babi? Masih banyak daging cekelenen. Alkohol
setetes, setengah tetes, sebotol diminum haram. Ustaz, abdi mah alkohol ngan saletak haram, mau saletak setengah letak oke. Alkohol mah. Tapi kalau bapak, ibu sholat pakai minyak wangi yang mengandung alkohol dengan kadar tertentu, boleh disemprotkeun mah. Nu teu meunang minyak wangi diuyub. Itu mah bunuh diri. Paham tidak? Jadi memegang mayit mereka boleh, menggotong mayit mereka boleh, bahkan ikut mengantar ke makamnya pun Tetapi ketika prosesi pemakaman dipimpin oleh pemuka agamanya, kita mundur. Sebab itu masalah ritual ibadah. Tidak boleh ikut-ikutan. Lakum dinukum waliyadin. Apalagi nanti pemuka agamanya memimpin doa. Ibu tidak sadar. Amin, amin. Itu. Makanya saya lihat di WA, dikirim di WA, di Facebook, itu ada di sebuah BUMN di Indonesia merayakan hari kesaktian Pancasila. Dalam acara berdoa dipimpin oleh perempuan Nasrani. Mimpin doanya menggunakan cara bahasa mereka, agama mereka. Yang hadir banyak yang ditiung. Orang Islam ikut hadir mayoritas. Nah, hak nu mimpin doa bet ieu. Alasannya demi kesetaraan. Padahal dalam Islam, ketika umat Islam mayoritas, maka memimpin doa orang Islam. Kalau ada yang mimpin doa dalam sebuah instansi, dalam sebuah majelis, dan mereka yang memimpin, saran saya, ibu keluar dulu dari ruangan. Bapak yang lagi upacara mundur dulu, karena tidak boleh mengaminkan doa mereka. Karena itu ritual. Paham tidak? Tah itu. Tah ayeuna yang terakhir ya. Mengapa mereka mayitnya tidak boleh didoakan? Jawabannya mimba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Karena sudah pasti dan jelas orang yang mati tidak bertauhid di akhirat tempatnya di neraka jahanam. Mafhum mukhalafahna, kalau orang yang mati tidak bertauhid dipastikan tempatnya di neraka, lawan kebalikannya orang yang mati dalam keadaan Islam dipastikan masuk surga. Insya Allah orang calon surga. Asal di akhir hidup kita tetap istiqomah bertauhid kepada Allah. Tapi jangan lupa, tidak sedikit orang Islam yang tidak paham Islam, tanpa sadar dia sudah menggugurkan akidahnya. Penyebabnya apa? Satu, mati bunuh diri. Kalau ada orang Islam mati bunuh diri, mayitnya tidak boleh disolatkan. Karena kematiannya dilaknat Allah. Makanya ibu kalau keheul kasalaki, entong deket-deket baygon, komo deket-deket peso. Keheul kasalaki, 2 tahun tak pulang-pulang. Itu lagu Bang Toyib. Saya mau protes, itu yang bikin lagu Bang Toyib itu. 2 kali lebaran, 2 kali puasa, pulang-pulang. Eta nunyian lagu eta teh kudu ngaji heula. Piraku si Toyib kelakuan itu. Yang namanya Toyib itu baik. Toyib, baik-baik. Kalau ada nama Toyib kapamajikan terbalik 2 tahun, kudu diganti ngaranna. Gitu.
Toyib mah kuduna bager. Toyib. Sampai di mana bete? Mati bunuh diri, lain toyib. Kenapa yang mati bunuh diri tidak boleh disalatkan? Man qatala nafsa bisyai'in ujiba bihi biyaumil qiyamah khalidan mukhalladan fiha abadan. Siapa saja orang Islam yang mati karena sebab bunuh diri dengan sesuatu, maka sesuatu yang membuat dia mati menjadi azabnya di akhirat selama-lamanya. Jadi kalau ada orang mati bunuh diri pakai pesok dapur, jep kalau jantungna, jep paeh dah. Pesok dapurna yang membuat dia mati ikut terbawa ke neraka. Di neraka teh jep. Teureun. Semohon. Khalidan muhawaladan fiha abadan. Seumur-umur teureun di neraka. Teureun kituan nyeri na tuh. Nyeri gitu. Mati bunuh diri ngajlang tina towerna milu ka neraka. Eta jelema naik cret. Paeh nyeri naik deui cret. Cek Allah teh hakan tuh. Aya hadisna sahih. Yang kedua, Bu, orang tanpa sadar hidayahnya gugur, maaf, nikah beda agama. Mau laki-lakinya muslim, perempuannya guer muslim, mau perempuannya muslimat, laki-lakinya guer muslim, maka pernikahan yang dia lakukan menggugurkan akidahnya. Dia menjadi murtad. Kajen manena sok salat, Ramadan sok saum, tapi pasangan hidupnya bukan muslim, lamun maut mayitna teu meunang disolatkeun. Di Bandung ada pimpinan majelis taklim. Pakai hijabnya itu hijab yang sekarang modern, sampai tiungna teh sampai ngagober ka handap. Muhun. Wah, pokoknya mah hijab modern yang benar-benar syar'i. Tapi apa yang terjadi? Si horeng teh ternyata si horeng suaminya orang Ambon, agamanya Kristen Katolik. Kan lieur. Ieu ngaji naon si ibu teh ngaji naon? Ternyata dia lebih fokus ngajina torekat. Nuki la ilaha illallah, la ilaha illallah manakiban. Teu mendalami fikih, tidak paham tafsir. Ngaji satu fokus saja. Dia tidak tahu hakikatnya. Kalau suaminya bukan muslim, dia tidak akan dinilai ibadahnya ku Allah. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Tidak ada nilai kebaikannya di mata Allah seorang yang murtad. Jadi murtad itu bisa disebabkan karena berpasangan nikah dengan orang yang tidak seagama. Paham, Bu? Tah sakieu we heula. Abdina capek. Silakan buka tanya jawab sekarang. Ieu cai keur abdi ti kapungkur cai herang wae. Padahal Ustaz cai jeruk ge beuki. Ustaz, cai herang teh sehat Ustaz. Setuju. Tapi air jeruk jauh lebih sehat. Jeruk mah pugu-pugu aya vitamin C. Air herang mah vitamin B ser. Silakan. Ibu yang mau bertanya silakan. Saya minum dulu.